Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa MTA, kembali lagi di program Seruan Khalifah. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas khutbah huzur pada tanggal 21 Februari tahun 2025. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan ditemani dengan Bapak Maulana Anom. Assalamualaikum Pak Anom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Falah. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah tetap sehat. Alhamdulillah, semoga sehat seterusnya ya Pak. Amin. Ya, jadi pada kesempatan kali ini Pak, kita akan sedikit membahas dari khutbah huzur tanggal 21 Februari kemarin, yang mana pada kesempatan itu huzur menjelaskan terkait sedikit biografis dan peran Hadrat Muslim Maud terhadap perdamaian Islam di dunia ini. Tapi sebelum ke sana Pak, munculnya Muslim Maud ini merupakan nubuatan yang sudah dikabarkan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam sebelumnya, yang mana di sana Hadrat Masih Maud alaihissalam menubuatkan bahwa akan turun seorang laki-laki dengan karakteristik cendekiawan, dengan karakteristik intelektual sangat cerdas, bahkan melampaui manusia-manusia cerdas di dunia lainnya pada zaman itu. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak sedikit, apa sih makna dan maksud kenapa Allah Ta'ala menyampaikan nubuatannya melalui Hadrat Masih Maud terkait Hadrat Muslim Maud ini? Itu. Silakan Bapak. Iya, kalau kita bicara terkait nubuatan Muslim Maud radhiyallahu an, maka latar belakangnya kita harus mempelajari terkait kondisi yang terjadi, ya, yang dialami oleh umat Islam pada masa itu di tanah India. Jadi nubuatan itu terjadi pada tahun 1886. Nah, tahun itu jugalah kalau kita mempelajari sejarah Islam, ya, Kaisar atau Turki Utsmani, kerajaan Turki Utsmani yang memiliki kerajaan terbesar di dunia pada saat itu sedang mengalami keruntuhan. Nah, dampaknya apa? Kalau dulu di tahun 1800-an ketika Turki Utsmani itu masih menjadi raja, ya, masih menjadi kekuatan muslim dunia, kalau ada umat muslim yang merasa dizolimi atau dianiaya, mereka bisa meminta bantuan kepada Turki Utsmani, gitu ya, untuk dikirim pasukan kemudian berperang. Tetapi ketika kekuatan itu menjadi runtuh, Islam pada saat itu mengalami kondisi yang sangat kritis. Karena Turki Utsmani itu kan dikalahkan oleh perang salib pertama. Ya, jadi bangunan Islam dihancurkan, ya, madrasah-madrasah besar dihancurkan, perpustakaan-perpustakaan besar seperti yang ada di Spanyol pun habis, ya, dibakar, dan bahkan bangunannya pun diratakan dengan tanah. Ulama-ulama yang karismatik, yang pandai juga banyak yang dibunuh. Sehingga pada era itu merupakan termasuk era kehancuran agama Islam, kehancuran umat muslim pada yang lebih tepatnya. Nah, di tahun-tahun itulah kondisi Islam sangat mengkhawatirkan. Ulama pada saat itu kondisinya mereka takut untuk membela Islam. Karena yang tadinya bergantung kepada kerajaan Turki Utsmani, kerajaan Turki Utsmaninya runtuh. Mereka mau bergantung kepada siapa kalau mereka dijahati oleh agama yang lain. Nah, ketika itu terjadi, agama yang lain sedang berkembang dan berani untuk melawan Islam. Di pihak yang lain di agama Islam, ulamanya menjadi takut. Nah, pada tahun itulah Hadrat Masih Maud alaihissalam, ya, beliau sebagai seorang laki-laki muda, ya, sebagai seorang muslim, tampil berani untuk membela Islam. Hingga beliau membuat buku namanya Barahin Ahmadiyah. Buku itu menjelaskan tentang kemuliaan Al-Quran, kemuliaan Nabi Muhammad SAW, dan menjawab semua tuduhan kritik yang dilontarkan oleh agama-agama yang lain kepada agama Islam dan kepada pribadi Nabi
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada perdebatan Hadrat Masih Maud ya sebelum mendakwakan dirinya sebagai Imam Mahdi itu dimajukan sebagai pejuang Islam. Maka salah satu julukan beliau adalah Jariyullah. Artinya pejuang yang sangat berani untuk membela nama Allah. Itu. Nah, ketika kondisi seperti itu, agama-agama yang lain berani untuk mengkritik Islam, berani untuk mempersekusi, bahkan membunuh orang-orang Islam. Tidak sedikit yang mati, ribuan yang mati. Kondisi pada saat itu mencekam. Ulama tidak berani untuk tampil membela agama Islam. Bahkan kalau melihat kondisi media cetak, ya, bagaimana umat Hindu dari Arya Samaj itu menghina agama Islam, kemudian Kristenisasi juga menghina agama Islam. Itu di koran-koran tertulis, ya, ulama kahahe, ulama ini pada kemana? Ulama-ulama Islam ini pada kemana ketika kalian tuh dihina? Kok kalian tidak ada yang berani membela sih? Nah, pada masa itu Hadrat Masih Maud alaihissalam muncul untuk membela Islam. Tetapi sayangnya dalam kondisi yang seperti itu, ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam berusaha untuk membela, banyak ulama-ulama yang kemudian bersatu padu dengan ulama-ulama dari agama yang lain, malah ingin menjatuhkan Hadrat Masih Maud. Terlebih lagi ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam mengatakan bahwa dirinya adalah Al-Masih yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW kedatangannya di akhir zaman. Para ulama itu yang tadinya mendukung malah berbalik, ya, ingin menjatuhkan beliau dengan bergabung kepada agama-agama yang lain. Nah, ini menjadi cikal bakal kenapa Hadrat Masih Maud alaihissalam berpikir dan berdoa cukup keras. Jadi keresahan beliau, ini kenapa ya ulama-ulama kok seperti ini? Ditambah lagi dengan pendakwaan beliau sebagai Al-Masih, yang kemudian banyak relasi-relasi beliau, banyak baik yang ada di Amerika Serikat mengirim surat kepada beliau. Jika engkau benar Al-Masih itu, maka tunjukkan satu tanda yang berasal darimu, ya, untuk membuktikan kebenaran pendakwaanmu. Berarti tanggung jawabnya sangat banyak sekali ya Pak saat itu Masih Maud. Ya, kondisinya begitu Kang Falah. Maka beliau kemudian akhirnya berhalwat. Oke, berarti kalau kita kaitkan dengan Hadrat Masih Maud yang dikatakan Huzur tadi bahwa nubuatan seorang dengan karakteristik dia intelektual dan sangat pintarnya itu dinubuatkan oleh Masih Maud, berarti memang dengan kronologi backgroundnya itu sedang di tengah-tengah dinamika dalam Islam itu sedang menurun ya Pak ya. Ya. Kemajuan Islam sedang menurun dan juga di satu sisi Islam sedang mengalami perpecahan yang cukup banyak. Berarti nubuatan terkait akan datangnya Masih Maud itu memang sudah dinubuatkan bahwa kejadian reformasi Islam ini sangat panjang ya Pak. Iya. Makanya akhirnya Hadrat Masih Maud itu muncul. Iya, betul. Oke. Nah, tapi Pak, mengingat tadi sebelumnya di sana banyak ilmuwan-ilmuwan yang takut, ulama-ulama yang takut, mereka yang ibaratnya mempunyai ilmu yang tinggi saja takut menghadapi penentangan itu. Nah, bagaimana dengan Masih Maud yang justru di dalam khutbah ini dikatakan beliau hanya memiliki background pendidikan formalnya yang bahkan ibaratnya tidak sampai tamat SD. Nah, bagaimana sosok seorang yang background pendidikan formalnya itu bisa dikatakan tergolong rendah, tetapi bisa ditunjuk oleh Allah Ta'ala sendiri sebagai sosok pembaharu, sosok penyelamat, dan juga sosok intelektual pada saat itu. Nah, itu gimana Pak korelasinya? Iya, jadi nubuatan tentang Masih Maud itu merupakan sebuah tanda kebenaran dari pendakwaan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Jadi tidak bisa terlepas dari situ. Jadi ketika Hadrat Masih Maud, ayah dari Hadrat Masih Maud itu mengatakan bahwa saya adalah Al-Masih, saya adalah Al-Mahdi, dan nubuatan terhadap Masih Maud yaitu putra yang dijanjikan
Jadi di dalam nubuatan Muslih Maud itu ada 50 jenis nubuatan yang harus tergenapi di dalam diri Hazrat Muslih Maud radhiyallahu an. 50 ya Pak? Iya, lebih 50 ya. Bayangkan jika tanda-tanda itu tidak tergenapi di dalam diri seorang Muslih Maud, maka pendakwaan Hadrat Masih Maud bisa kita nyatakan sebagai pendakwaan yang batil, yang salah. Gitu. Nah, salah satunya memang yang menjadi keistimewaan dari Hadrat Muslih Maud radhiyallahu an ialah bagaimana Hadrat Muslih Maud radhiyallahu an itu mendapatkan keistimewaan di dalam kecerdasan, keilmuan, ketinggian ilmu, baik ilmu Al-Quran maupun ilmu pengetahuan yang lainnya. Kalau kita melihat sejarah kehidupan Hadrat Muslih Maud, beliau lahir dengan kondisi sakit-sakitan. Jadi beliau punya mata ketika masih kecil itu yang bagian sebelah itu tidak bisa dipakai untuk melihat. Beliau punya penyakit paru-paru yang sangat parah. Sehingga oleh Hadrat Masih Maud, Hadrat Muslih Maud itu sering diungsikan ke daerah pegunungan yang udaranya masih bersih. Agar paru-parunya itu menjadi bersih. Dalam kondisi fisik yang lemah, tadi disampaikan pendidikan yang rendah, tetapi ada nubuatan bahwa ia akan menjadi cerdas, akan menjadi cemerlang baik dalam ilmu agama, Al-Quran maupun pengetahuan umum. Dan itu mulai dibuktikan, ya, mulai tergenapi ketika Hadrat Muslih Maud radhiyallahu an itu berusia 11 tahun. Ketika Hadrat Muslih Maud radhiyallahu an mendapatkan mimpi-mimpi, mendapatkan kasyaf-kasyaf. Bagaimana beliau nanti ke depannya akan menjadi seorang pemimpin yang besar. Kemudian mulailah ya sahabat-sahabat dari Hadrat Masih Maud alaihissalam itu bertanya kepada beliau ketika usianya masih 11. Wahai Mia Mahmud, ya panggilan kecil beliau, apakah engkau sudah mendapatkan mimpi-mimpi dari Tuhan? Dan beliau menceritakan mimpi-mimpinya. Terkadang juga untuk membuktikan, wahai Mia Mahmud, kemarilah. Kami sedang berkumpul, coba engkau berpidato terkait masalah, salah satu masalah agama. Dan bagaimana mereka melihat bahwa Hadrat Muslih Maud itu di usia yang sangat muda, dalam kondisi yang masih lemah, masih sakit-sakitan, mulai menunjukkan kecerdasan dari kecerdasan kemampuan berpikir, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum. Jadi artinya dalam kondisi itu yang menanamkan keilmuan itu siapa? Yaitu yang menanamkan adalah Allah Ta'ala. Karena ketika guru, beliau kan memiliki guru privat. Didatangkan. Guru privatnya juga mengatakan kepada ayahnya, ini tulisan Mia Mahmud ini jelek sekali. Tidak bisa terbaca. Bahkan kemampuan membacanya pun jelek. Jadi walaupun sudah didatangkan guru, seperti tidak ada manfaat guru itu kepada diri Hadrat Muslih Maud. Tetapi ketika beliau diuji tentang kecerdasan ilmunya, maka orang-orang kemudian mengatakan bahwa saya belum pernah mendengarkan penjelasan terhadap satu hal perkara agama seperti yang dijelaskan oleh Mia Mahmud. Nah itu, jadi dari mana kemampuan beliau, kecerdasan beliau yang beliau terima, yaitu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuktikan, menggenapi nubuatan daripada Hadrat Masih Maud alaihissalam. Oke, berarti sangat luar biasa ya Pak. Allah Ta'ala dengan segala kuasanya menghendaki sosok seorang hamba dengan segala kekurangannya untuk menjadi seorang yang benar-benar dia ridhoi untuk membawa sebuah perubahan di dunia ini. Ketika itu memang semua sudah dibentuk oleh Allah Ta'ala dan takdirnya terjadi bahwa Hadrat Muslih Maud dengan segala macam kekurangannya dari sejak lahir, bahwa beliau juga mampu di balik itu dikasih kekuatan oleh Allah Ta'ala bahwa akhirnya beliau mampu jadi sosok leadership dalam agama Islam itu sendiri ya. Nah, kalau misalkan kita kaitkan dengan zaman sekarang Pak,
hal seperti itu kan mungkin mayoritas saya yakin pasti menjawabnya itu adalah hal-hal yang bisa dibilang cerita terkait ini ya Pak, terkait Allah Ta'ala memberikan wahyu dan merubah 180 derajat sosok orang tersebut. Zaman sekarang kalau misalkan saya berdiskusi dengan berbagai orang di lintas agama Pak, itu mereka pasti menganggap itu merupakan sebuah dongeng legenda yang harus mereka pegang teguh, yang mana itu cukup sampai pada saat itu, tapi tidak terus sampai pada zaman ini gitu. Nah, saya juga ingin menanyakan Pak terkait itu, apakah Allah Ta'ala masih bisa menghendaki seperti itu kepada hambanya di zaman sekarang? Kalau memang iya, kira-kira dari Ahmadiyah sendiri, itu seperti apa Pak sosok itu? Iya, yang pertama tadi pertanyaan sangat bagus ya. Apakah kemampuan yang dimiliki oleh Hadrat Muslim Maud yang dikatakan itu menjadi sebuah legenda karena dulu, apakah sekarang itu bisa kembali terjadi di zaman saat ini? Bisa kembali terjadi ya. Yang pertama adalah kebutuhan-kebutuhan seperti itu merupakan kehendak dari Allah Ta'ala. Jadi dunia kita ini dikendalikan oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala yang akan melihat seberapa pentingnya ya, Allah Ta'ala memberikan seorang pembaharu. Kalau di hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan seorang mujadid pada 100 tahun. Setiap 100 tahun. Setiap 100 tahun ada seorang mujadid. 100 tahun kemudian ada seorang mujadid yang akan menjaga agama ini di bumi setelah sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika nanti diperlukan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala bisa mengirimkan ya pembaharu-pembaharu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Namun ya pembaharu yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala yang paling dekat kepada kita yaitu Muslim Maud radhiyallahu an, beliau memiliki banyak sekali petunjuk-petunjuk yang telah beliau tuliskan di dalam buku-buku. Beliau membuat ribuan artikel, pidato juga begitu. Ada banyak ribuan lembaran tafsir Al-Quran yang jika dikaji sampai sekarang itu khazanahnya tidak habis. Dan penggalian khazanah-khazanah itu di dalam jemaat dilanjutkan dan dilakukan oleh Hadrat Khalifah berdasarkan dengan kondisi yang terjadi pada saat Khalifah itu memimpin. Jadi bekal yang diberikan oleh Hadrat Muslim Maud itu sudah cukup sangat banyak, di mana bekal itu digunakan oleh Hadrat Khalifah pada masanya untuk kepentingan umat agama Islam dan juga untuk kepentingan dunia. Ya. Jadi paling tidak dengan banyaknya peninggalan daripada Hadrat Muslim Maud radhiyallahu an, dari situ saja ya penggalian yang dilakukan oleh Khalifah cukup sebenarnya untuk untuk memenuhi keperluan didatangkan seorang pembaharu selanjutnya. Oke. Kalau misalkan dari situ kita tarik ke kondisi sekarang Pak, ini masih berkaitan sama yang tadi ya. Kalau misalkan kita meyakini, kita sebagian besar mayoritas pada umumnya masyarakat meyakini bahwa cerita terkait nubuatan dan wahyu itu merupakan sebuah legenda dan dongeng. Nah mungkin, dan di satu sisi di dalam khutbah ini juga Huzur menjelaskan bahwa kita jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu, karena zaman sekarang ini merupakan zaman era intelektual, era modern, yang mana segala sesuatu manusia bisa dan mau menerima hanya jika kalau itu reasonable Pak. Dalam arti kalau itu masuk akal dan memang masuk logika mereka. Artinya kan berarti bagaimana cara kita menjelaskan sebuah nubuatan kalau misalkan mereka tidak meyakini, dan saya bisa pastikan mungkin itu nggak masuk ke logika mereka gitu. Kalau memang ya selayaknya contoh misalkan orang ateis yang mereka benar-benar mengandalkan akal dan pikiran mereka untuk menerima segala sesuatu ya yang masuk ke dalam diri mereka. Nah mungkin ada sedikit
tip kali Pak ya, tips dan effort kecil untuk kita, mungkin bekal kita sebagai Ahmadi, bahwa apa sih yang harus kita persiapkan untuk memenuhi reasonable itu tadi Pak, untuk orang-orang di sana yang mereka perlu diisi logika dan masuk akalnya menurut mereka, yang kita bisa mengisi itu. Kayak misalkan contoh orang Kristen yang mereka mempunyai konsep Trinitas dan lain-lain, tetapi mereka mempunyai konsep Tuhan yang mana Tuhannya itu 3 jenis tapi dalam satu kesatuan. Nah itu kan menurut logika mereka. Sementara Islam sendiri, kalau kita menjelaskan konsep Allah Ta'ala, pasti mereka, Tuhan kalian tidak terlihat, Tuhan kita jelas ada. Nah itu kan mereka butuh logika Pak. Ini koreksi aja Pak kalau saya salah. Ini yang saya, sepemahaman saya, mereka kan butuh logika untuk memahami itu. Nah mungkin dari hal-hal kecilnya, misalkan kayak tadi dongeng-dongeng Nabi, cerita-cerita Nabi, bahkan sesama Islam sendiri mereka menganggap itu adalah sebuah hal cerita pada saat yang sudah usai. Nah dengan kejadian seperti itu dan saran Huzur terkait anak-anak Ahmadi zaman sekarang, di zaman era intelektual ini yang harus menggali ilmu dalam bidang apapun, karena kita harus bisa menjelaskan itu secara logis. Nah mungkin ada beberapa tips Pak, sebuah cara-cara dan effort untuk kita menghadapi situasi ini. Iya, pertanyaannya cukup banyak ya Pak, panjang ya. Tapi pada intinya begini, memang Hadrat Muslim Maud radhiyallahu an ketika usia belasan tahun, beliau berusaha untuk melogikakan terhadap sebuah kepercayaan. Oke. Di usia Nabi 11 Muhammad tahun. Ya, masih Maud ya? Hadrat Muslim Maud radhiyallahu an. Iya. Ketika beliau usianya belasan tahun, jika saya tidak salah usia 11 tahun, beliau itu mulai mempertanyakan tentang adanya Tuhan. Betulkah ada Tuhan? Menggunakan logika. Beliau bertanya dan beliau menjawab sendiri terkait keberadaan Tuhan. Beliau bertanya juga tentang apakah betul ayah saya ini adalah seorang Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad. Apakah betul Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang sejati, yang khotaman nabiyyin? Apakah betul bahwa Tuhan itu ada? Beliau juga merasionalisasikan pemikiran yang dianut oleh beliau, apakah sesuai dengan akal atau tidak. Ya, sehingga perdebatan yang cukup panjang di dalam diri beliau, ya, sampai beliau kemudian salah satunya caranya bagaimana? Beliau lihat bintang. Bintang ini sangat banyak. Bintang ini yang dilihat, ini sebenarnya kecil atau besar? Kalau bintang ini besar, sebesar apa? Kalau besar pasti, kalau bintangnya besar dan yang dilihat banyak, berarti satu bintang itu ada ujungnya. Oke. Jika bintang yang begitu banyak besar itu ada ujungnya, berarti kan besar dengan besar berarti ada sesuatu yang besar. Tetapi besarnya pasti ada batasnya. Di luar dari batas itu ada apa? Beliau gali pemikiran itu. Artinya ketika manusia tidak bisa melogikakan besarnya sebuah bintang yang bertaburan itu, ya, tetapi dia percaya bahwa bintang itu besar. Kemudian beliau mengatakan, kenapa juga kita tidak percaya kalau bahwa ada Tuhan di balik kebesaran bintang-bintang yang besar itu. Itu mulai membangun logikanya. Tidak semua yang tidak terlihat berarti tidak ada. Tidak semua yang tidak terlihat tidak ada. Berarti tidak, ya kan? Pada masanya orang tidak bisa melihat misalnya kuman. Iya. Oke? Bakteri. Bakteri tiba-tiba dia sakit. Iya. Tetapi ada masanya penemuan bisa membuktikan bahwa bakteri itu bisa terlihat. Ketika kita diam, tiba-tiba ada sesuatu yang menghempas kita kemudian terasa dingin, kan tidak ada wujudnya. Kemudian kita sebut apa yang menimpa kita itu?
Kita sebut, oh ini adalah hembusan angin. Apakah angin itu bisa kita lihat? Apa yang tidak bisa kita lihat itu berarti tidak ada? Padahal dia terasa oleh kita. Nah, pemikiran-pemikiran itu dibangun oleh Hadrat Muslim Maud radhiyallahu an ketika beliau usia 11 tahun. Nah, ini juga pemikiran yang harus dibangun oleh orang Muslim dan para Ahmadi agar dia memiliki sebuah keyakinan yang kuat terhadap agama, terhadap Tuhan, terhadap nubuat. Bagaimana bisa melihat sebuah nubuatan itu benar atau hanya sekedar dongeng? Kalau sekedar dongeng, nubuatan atau sesuatu yang dikatakan akan terjadi di masa yang akan datang, jika tidak terjadi maka disebut dongeng. Tetapi kalau itu terjadi, kita sebut fakta. Fakta itu bisa dipercayai atau tidak? Ya bisa kan? Harusnya bisa. Masya Allah. Jazakumullah Pak Anung. Ya. Pada pemirsa MTA, mungkin cukup sekian pembahasan kita di episode kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.